Namun berhubung ini ada acara anak-anak, jadi nafsu ini dikaitinnya lebih ke general aja gitu. Terus dia ngomong ke Sandy, safety first gitu. Yang bisa dibilang ini tuh representasi dari kondom. Si Mr. Crab ini adalah sugar daddy-nya si Pearl. Selanjutnya, teori keempat ini gue mau bahas tentang secret formula of Krabby Patty. Yang menurut gue menarik banget sih ini, soalnya ada beberapa teori yang terkuak di internet. Jadi, Mr. Crab tuh kan kalau di acaranya tuh selalu super rahasia kan kalau urusan tentang formula Krabby Patty itu. Kita pun juga kan sebagai penonton pada penasaran kan sama secret formula of Krabby Patty ini. Dan kenapa Mr. Crab bener-bener ngejaga jangan sampai bocor, apalagi ke Plankton, musuh bebuyutannya. Bahkan di episode 14 season 6 yang berjudul Patty Keeper, ini Mr. Krabs meng-hire SWAT team cuma buat nganter si secret formulanya ini yang cuma segede gini. Dia meng-hire SWAT team yang mungkin ada 20 orang kali itu. Nah, terus banyak nih teori-teori yang dibuat fans yang beberapa lumayan disturbing untuk dibahas, apalagi untuk ukuran acara anak-anak. Yang pertama tuh bahwa si Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Teori ini didukung sama beberapa alur ceritanya, yaitu Mr. Krabs tuh kelihatannya adalah satu-satunya kepiting yang tinggal di Bikini Bottom. Terus Krusty Krab sendiri kan bentuknya mirip sama jebakan kepiting kan. Mungkin kalian juga pernah ngeliat nih meme-nya kalau Krusty Krab disamain sama jebakan kepiting tuh mirip banget emang. Nah, terus oh iya, selain Mr. Crab tuh sebenarnya ada kepiting hidup lainnya di Bikini Bottom, yaitu ibunya. Terus di episode 15 season 3 yang judulnya Midlife Crustacean, ada cuplikan Mr. Krabs nyobain Krabby Patty, terus dia ngomong, so that's what I taste like. Gitu, implying kalau dia lagi mencoba daging kepiting alias daging spesies dia sendiri. Mommy, my Krabby Patty tastes funny. Well, no wonder. It's all old and dried out, like that man right there. Now put that thing where it belongs, in the garbage. La 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 la. Well, little Patty, we're two of a kind. We've both lost our luster. So that's what I taste. Gitu. Nah, tapi gara-gara teori ini ramai diperbincangkan oleh fansnya SpongeBob, Nickelodeon akhirnya mengeluarkan secret Krabby Patty formula di websitenya nick.com. Terus di salah satu bahan-bahannya tuh ada tertera 1 pound frozen imitation crab meat, defrosted and smashed in a food processor. Tapi tentu saja fansnya nggak langsung menerima pernyataan dari Nickelodeon ini, dan mereka justru menggali lebih dalam tentang daging kepiting imitasi ini, atau mungkin kita taunya crab stick lah ya bahasanya. Crab stick tuh yang biasanya ada di sushi itu atau makanan Jepang kalau kalian nggak tahu. Dan emang benar si daging kepiting imitasi atau crab stick ini tuh dia nggak terbuat dari daging kepiting, tapi dia terbuat dari daging ikan yang diwarnain pakai food coloring merah biar kelihatannya kayak kepiting. Tapi sebenarnya fakta ini nggak bikin teori bahwa Krabby Patty terbuat dari daging kepiting even better sih menurut gue. Soalnya kan customer Krusty Krab mostly ikan kan. Jadi in other words mereka makan daging spesiesnya dia sendiri dong. Alias mereka kanibal. Persis sama kasus Dometony ya yang minggu lalu kita bahas. Terus teori kedua nih ada lagi. Jadi dulu nih kalau kalian cari di Google Krabby Patty secret formula, ini bakal muncul di top resultnya Google tuh. Ya pokoknya ada tulisan we do know that hamburger consists of blah 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 blah. Nah di akhirnya tuh ada tulisan a pinch of King Neptune's Poseidon powder. Nah terus
fansnya ada yang ngulik lah, apa sih Poseidon Powder nih. Terus ada di Urban Dictionary, Poseidon Powder itu kata lain dari cocaine. Jadi selama ini Mr. Crab tuh menaburkan butiran-butiran kokain ke Krabby Patty yang diserahkan ke customer dia. Itu kenapa pada ketagihan sama Krabby Patty gitu. Nah, teori yang terakhir itu ada yang bilang kalau sebenarnya secret formula itu nggak ada. Jadi kita tahu kan Mr. Crab tuh super mata duitan dan super pelit kan. Nah, dia tuh dari kecil suka cari cara biar dia tuh bisa dapat uang atau at least dia bisa dapetin apa yang dia mau tanpa dia mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan ada di episode flashback gitu tuh pas dia masih kecil. Jadi ada adegan Mr. Crab tuh saking pelitnya, dia tuh ceritanya mau beli minum di vending machine kan. Nah, terus dia tuh ngiket koinnya pakai tali, terus dia masukin tuh koinnya, habis itu keluarlah minumannya. Terus pas dia ambil minumannya, dibalikin lagi tuh, ditarik lagi si koinnya. Gue pernah lihat tuh. Gue juga ingat tuh. Nah itu, jadi dia basically tidak mengeluarkan sepeser pun untuk mendapatkan si minuman dari vending machine itu. Krabs, owner and founder of Krusty Krab Inc., has always been the financial wizard he is today. And you're right. Nah, karena kelicikannya ini yang terbentuk dari kecil, Mr. Crab tumbuh menjadi seseorang yang pintar banget bisnis. Nah, salah satu bisnis triknya ini tuh dia bikin gimmick tentang misteri si Krabby Patty sebagai burger yang beda dan misteri ada resep rahasia yang dipakai di Krabby Patty ini. Itulah kenapa Krabby Patty enak banget dan bisa beda dari burger-burger lain gitu. Jadi Mr. Crab bikin sendiri rumor itu dan dia membiarkan rumor itu menyebar luas ke Bikini Bottom, jadi bahan omongan di warga Bikini Bottom, dan akhirnya orang-orang penasaran, ikan-ikan penasaran, ikan-ikan penasaran sama rasa si burgernya Krusty Krab ini, Krabby Patty, dan akhirnya ya udah tertarik untuk beli dan makan makan Krabby Patty ini gitu. Sebenarnya nggak usah warga Bikini Bottom sih, kita aja sebagai penonton penasaran gak sih kalian sama rasa Krabby Patty? Itu kayak wishlist dari zaman kecil gak sih? Kalau gue sih pengen banget cobain gitu. Nah itu dia beberapa. Kenapa? Apalagi yang pakai jelly ubur-ubur. Iya, itu lucu banget sih. Dan yang warna-warni juga tuh. Gue rasa sih Mr. Crab S3 Marketing Harvard sih. Nah, jadi itu dia beberapa teori tentang secret formulanya Krabby Patty. Teori yang kelima adalah Bikini Bottom origin place is Bikini Atoll. Jadi, kalian tahu nggak sih kalau Bikini Bottom tuh sebenarnya emang diambil dari tempat yang beneran ada di dunia ini gitu. Jadi, Bikini Bottom itu terletak di Samudra Pasifik yang dikenal dengan nama Bikini Atoll. Atoll sendiri merupakan sekumpulan terumbu karang yang berbentuk melingkar atau mendekati melingkar yang menyerupai sebuah cincin, yang cincin tersebut mengelilingi sebuah laguna yang ada di dalamnya. Jadi bisa dibilang atoll ini tuh kita bisa lihat menyelimuti si laguna ini gitu. Keberadaan atoll ini sendiri pada mulanya mengelilingi sebuah pulau vulkanik yang sudah mati atau tidak aktif lagi. Jadi Bikini Atoll ini adalah kawasan yang digunakan untuk menjadi tempat percobaan bom nuklir Amerika Serikat setidaknya sebanyak 23 kali dalam tahun 1946 sampai 1958. Nah, gara-gara hal ini nih, makhluk-makhluk laut di daerah sana tuh bermutasi, makanya mereka bisa bicara, bisa main musik, bisa bikin robot, beberapa bahkan ada yang kelakuannya aneh atau memang agak janggal aja gitu.
Salah satu Reddit user mengatakan tupai adalah salah satu spesies hewan yang ikut naik di kapal-kapal kecil milik Tentara Angkatan Laut Amerika Serikat. Makanya nih, si Sandy Cheeks pakai full protection suit kayak astronot gitu, dan dia kalau lagi hibernasi itu berubah menjadi makhluk yang ganas dan buas, yang super kuat juga. Dan juga nama Sandy ini tuh dikait-kaitkan sebagai referensi dari luasnya lahan pasir, yang pasir itu bahasa Inggrisnya sand, yang muncul akibat ledakan-ledakan nuklir tersebut, gitu loh. Nah, tapi ada lagi nih Reddit user lain yang menambahkan kalau misalnya rock bottom bisa jadi adalah kawah. Itu kenapa makhluk-makhluknya lebih aneh lagi dan lebih bermutasi lagi daripada makhluk laut yang ada di Bikini Bottom. Ada di episode namanya Dying for Pie, ini katanya menjadi petunjuk tentang masa lalu dari Bikini Bottom. Nah, episode ini tuh menceritakan tentang Squidward yang ngasih pie yang ternyata bisa membuat ledakan ke SpongeBob gitu loh. Bahkan ada ledakannya di episode ini. Let's eat! Oops! Nah, sekarang ini teori yang terakhir tentang kartun SpongeBob SquarePants, yaitu jadi katanya si SpongeBob dan teman-temannya ini adalah reinkarnasi dari anak manusia yang udah meninggal gitu, dan dia bereinkarnasi jadi makhluk laut. Jadi tuh si SpongeBob sama teman-temannya itu bereinkarnasi ke makhluk laut untuk bertahan hidup gitu, guys. Jadi mereka itu semua punya visi dan struktur dari kehidupan mereka sebelumnya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas satu persatu dari karakternya. Yang pertama ada SpongeBob. Jadi si SpongeBob ini tuh awalnya anak kecil, namanya Bob. Dia tuh anak yang baik gitu loh, dia selalu ngebantu orang lain. Dan dia selalu berusaha buat ngindarin masalah, tapi dia tetap sering banget dapat masalah gitu, walaupun dia udah ngindarin, tapi dia selalu dapat masalah gitu. Nah, suatu hari di tahun 1920, dia lagi naik sepeda gitu di perbukitan. Terus dia nggak sengaja jatuh di bukit curam, terus akhirnya dia jatuh dan dia koma. Dan setelah dia koma selama 2 minggu, akhirnya dia meninggal, terus dimakamkan gitu. Nah, pas dia bereinkarnasi jadi makhluk laut, dia tuh tetap jadi anak yang baik, tapi dia selalu dapat masalah terus gitu loh, si SpongeBob ini. Next, kita bahas si Patrick. Si Patrick ini di kehidupan lamanya namanya John. John itu 2 tahun lebih muda dari si Bob. Mereka tuh teman baik gitu. Mereka tetanggaan, terus sering main bareng. Nah, di tahun 1918, dia tuh dipukul kepalanya kenceng banget gitu, sampai bikin otak dia rusak, dan kadang-kadang tuh sampai nggak bisa mikir gitu loh. Nah, terus 5 tahun terakhir itu dia selalu dapat masalah, sampai masalah yang besar banget gitu. Dia sering nyakitin teman-temannya, dan dia juga nggak punya teman selain si Bob. Terus di tahun 1923, dia mengalami kebodohan. Dia itu manjat ke atas atap, terus dikesandung. Akhirnya dia jatuh dari atap, terus kepalanya retak. Kirain mati. Dan pada akhirnya dia meninggal gara-gara kepalanya retak, terus habis itu dia meninggal, guys. Sabar. Ceritanya ngomongnya belum selesai. Terus akhirnya dia bereinkarnasi jadi makhluk laut, dan dia jadi Patrick, dan si Patrick ini tetap bertingkah bodoh, dan temennya ya cuma SpongeBob doang, sama seperti pas dia masih hidup itu. Next, lanjut ke Squidward. Jadi si Squidward ini pasti masih jadi manusia, namanya Dan. Dia tuh pemikirannya selalu beda pokoknya sama yang lain, dan dia tuh nggak pernah main sama anak-anak lainnya. Dia tuh selalu sendiri gitu, nggak punya teman, kecuali klarinetnya sama teddy bear-nya. Teddy bear itu namanya Zippy kan. Jadi si Dan ini dia punya kondisi jantung yang parah, di mana itu ngebawa dia ke akhir hidupnya. Jadi kalau misalnya dia udah kaget, ada sesuatu yang ngagetin dia, itu tuh dia bisa sampai kena serangan jantung gitu loh. Nah, suatu malam di tahun 1930, dia mimpi si teddy bear-nya, Zippy, itu tuh ngebunuh dia. Nah, itu tuh benar-benar bikin dia takut sampai dia kebangun gara-gara dia udah kena serangan jantung gitu. Gara-gara mimpi itu gitu, dia langsung kena serangan jantung. Dan akhirnya dia meninggal gara-gara kejadian itu. Nah, pas dia bereinkarnasi jadi makhluk laut, dia masih sering ngerasa takut, dan temennya ya cuma klarinet dia itu, gitu. Dan sekarang Mr. Krab.
Mr. Krab tuh nama pas dia masih jadi manusia itu adalah Jim. Jadi si Jim ini tuh berasal dari keluarga yang kaya. Tapi meskipun keluarga kaya, si Jim ini tuh pencopet gitu loh. Jadi dia suka ngambil uang orang, terus dia bawa kabur gitu. Terus, Klepto, boy. kenapa? Klepto. Iya, kayak semacam klepto gitu. Nah, si Jim ini tuh suka banget celengan babi sama mesin kasir. Dan dia juga punya piaraan ikan paus di akuarium gedenya dia gitu. Nah, gara-gara itu semua, dia tuh kayak diketawain gitu loh, suka diketawain sama keluarganya karena apa yang dia suka itu. Nah, keluarganya ini punya brankas gede gitu, di mana itu tuh nyimpen semua uangnya, kayak yang di kartun sih, Krab kan punya brankas gede banget ya, sampai numpuk duitnya gitu. Nah, mungkin kayak gitu nih brankasnya. Terus tuh, pada suatu hari di tahun 1953, pas Jim lagi di dalam situ, dia lagi lompat-lompat kesenangan gitu loh, gara-gara keluarganya baru dapat $1 miliar. Tiba-tiba 3 tas besar yang isinya uang semua, itu tuh jatuh dari rak tinggi gitu, terus niban ke dia. Akhirnya, itu tuh kayak yang ngancurin dia gitu loh, maksudnya sampai dia mati gitu loh guys. Soalnya ketiban kepala jedar gitu. Jadi mati, meninggal. Nah, di kehidupan dia setelah bereinkarnasi, pas dia jadi Mr. Krab, dia punya banyak uang dan dia punya seekor paus yang jadi anaknya pas dia udah bereinkarnasi, yaitu si Pearl. Terus yang terakhir ada Sandy. Nah, si Sandy ini pas jadi manusia itu namanya Sally. Dia tuh selalu menang kompetisi sains gitu, terus dia sering dapat nilai A+, pokoknya dia pinter banget deh. Nah, karena kecerdasan ini, anak-anak lain tuh bahkan suka minta tolong dia gitu loh buat bantuin pekerjaan pelajaran gitu. Nah, si Sally ini kan juga karate. Di karatenya ini dia udah sabuk hitam gitu. Dia udah sering ngalahin banyak orang gitu loh. Nah, di dunia perkarateannya, di tahun 1969, dia bertarung lawan master gitu. Semua tuh berjalan lancar, sampai pada akhirnya dia ditendang kenceng banget di bagian dada. Terus akhirnya tulang rusuk dia itu retak, patah gitu loh guys, sampai dia nggak bisa napas, dan akhirnya dia meninggal karena itu, karena dia udah nggak bisa napas lagi. Nah, meskipun saat reinkarnasi itu dia nggak jadi makhluk laut, dia jadi tupai yang tinggal di laut, dia tuh masih tetap bisa ngebangun rumah pohon, terus dia masih tetap karate, dan dia juga jadi master science gitu. Nah, sebenarnya kayak masih banyak lagi makhluk laut yang berasal dari jiwa anak-anak gitu yang udah meninggal sesuai teori ini. Jadi, ya. Menurut gua, teori yang terakhir Nadia kasih tahu terlalu dibuat-buat sih. Iya. Menurut juga. Enggak. Nah, ini enggak kayak disambung-sambungin aja gak sih? Kayak dibikin-bikin aja gitu gak sih? Ya. Lagian tadi siapa ya? Bob ya, kalau nggak salah dia pas masih jadi manusia tahun 1918 kan hidupnya tuh. Iya, kalau nggak salah 1920. Tahun 1920. Iya, tahun segituan. Tapi Sandy tahun 1969 baru meninggal. Kan kalau reinkarnasi belum tentu timeline waktunya bakal sama gitu, Sal. Terus meninggal nggak langsung bereinkarnasi gitu ya? Terus kemana dulu soulnya? Oke, di Hi Bye Mama deh kayaknya. Gue nonton di Kenapa? Yang di film Hi Bye Mama, jadi tuh sebelum dia reinkarnasi tuh ya dia masih berkeliaran sama kita manusia gini loh. Kalau yang di film yang gue tonton di Hi Bye Mama itu. Tapi kalau yang teori yang tadi gue bacain yang pertama tuh yang karakternya terinspirasi dari Seven Deadly Sins tuh katanya sih sempat di-confirm sama Steven Hillenburg-nya yang kreator SpongeBob. Memang iya ya? Memang iya? Enggak? Katanya sih, yang dari video yang gue tonton tuh beberapa bilang udah di-confirm, cuman gue nyari-nyari konfirmasi benerannya nih, nggak nemu. Jadi gue nggak tahu sih. Cuman menurut gue sih itu make sense sih, karena yang diambil kan cuman sifatnya doang ya. Tapi nggak dibikin terlalu, nggak di apa ya udah sekedar sifatnya lu
serakah lu apa gitu loh. Nggak terlalu didik banget gitu. Karena kadang kalau kita nonton sesuatu tuh, terus misalnya kita udah makin gede nih gitu ya, makin kayak, mungkin karena kita juga udah nontonnya banyak, ngerti nggak sih? Mungkin karena pengetahuan kita juga makin banyak, jadi memang kadang kalau kita nonton sesuatu tuh suka jadi kayak, kayaknya ini nyambungnya gini deh gitu, ngerti nggak sih? Kayak, kayaknya ini nyambung deh, jadi disangkut pautin gitu loh. Padahal mungkin yang bikin ceritanya aja tuh nggak kepikiran ke sana gitu. Paham gak sih lo? Kayak teori yang barusan gue ceritain yang tentang karate disambungin sama having sex gitu, menurut gue itu kayak, iya sih, setelah dipikir-pikir, iya sih, bener juga gitu loh, paham gak? Tapi rada terlalu ngada-ngada untuk film anak-anak gitu loh, ngerti gak sih? Ya itu tuh hasil kekepoan yang sangat amat besar dari manusia sih sebenarnya. Iya, bahkan mungkin yang nulis ceritanya aja tuh gak kepikiran ke situ mungkin gitu loh. Tapi yang teori yang Acil bacain tuh yang tentang karakter metafornya seks tuh, gue rada percaya sih, soalnya banyak loh adult jokes di acara-acara situ tuh, di acara SpongeBob tuh, kayak yang kalau kalian inget nih, SpongeBob ceritanya lagi nonton TV, terus udah gitu lagi nonton Coral, terus Gary datang, terus dia langsung kayak malu gitu, kegap. Inget gak sih? Gue liat deh kayaknya. Gue lupa. Itu tuh kayak yang ngasih tahu kalau si SpongeBob tuh lagi nonton bokep. Terus dia malu. Jadi Gary datang. Itu terus apalagi ya, banyak tahu sebenarnya tuh. Jadi ya mungkin sebenarnya penulisnya juga iseng-iseng aja gitu, ngasih cerita mungkin kayak gitu biar orang-orang dewasa ngehnya lebih dalam daripada anak-anak. Anak-anak kita juga dulu nonton pas masih kecil mana ngerti gitu. Kayak lucu-lucuan gitu kartun. Iya, cuman gue tonton lagi episode yang si Karate Chopper itu, anjir real lagi. Make sense banget. Langsung kayak cerita itu jadi kayak relate gitu gak sih? Kayak, wow! Gitu. Nggak relate sih, cuman kayak, kok banyak banget sexual tension gitu di acara kartun gitu. Gitu guys, jadi teori-teori yang ada yang dibuat sama orang-orang, dan ada berapa teori tadi? 6 ya? 6 teori yang tadi udah kita sebutin, kita jelasin juga, kita ceritain gitu. Semoga kalian suka sama video kita ini. Terus terus kasih tahu juga dong teori mana yang tadi kita ceritain yang paling kalian suka, yang kalian percaya mungkin. Iya, benar. Oke, sekian dulu video dari kita bertiga. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share juga. Terus jangan lupa juga kalian komen di bawah, kalian boleh komen apa aja, boleh saran next video, atau kalian mau diskusi tentang video yang ini. So, hope you guys like this video, and see you guys on our next video. Bye-bye!